Selulosa adalah polimer alami yang melimpah, banyak ditemukan dalam dinding sel tumbuhan. Berperan sebagai penyusun utama struktur sel, serta diberikan kekuatan mekanik. Untuk meningkatkan sifat-sifat dan fungsionalnya, selulosa dapat dimodifikasi menjadi berbagai derivat. Selulosa salah satunya metil selulosa. Selulosa ini dihasilkan melalui substitusi gugus hidroksi pada selulosa, sehingga melihat sifat fisik dan kimia yang berbeda dari selulosa murni, serta lebih berguna untuk berbagai aplikasi industri. Metiselulosa dalam kurung MC merupakan turunan selulosa yang sederhana yang diperoleh melalui reaksi metil klorida setelah perlakuan dengan larutan kaustik, di mana gugus metil menggantikan gugus hidroksi pada posisi karbon 2, karbon 3, atau karbon 6 dari unit anhidro deglukosa, sehingga membentuk senyawa baru yang berbeda dari selulosa murni. Modifikasi ini menjadikan metil selulosa lebih mudah diolah dan dapat diaplikasikan dalam berbagai industri karena perubahan kimia pada rantai polimernya menggunakan senyawa ini berfungsi lebih fleksibel dibanding selulosa alami. Metil selulosa berbentuk serbuk putih yang tidak berbau dan tidak berasa, sehingga mudah ditambahkan ke berbagai produk tanpa mengubah aroma atau rasa. Senyawa ini larut dalam air dingin membentuk larutan kental, namun tidak larut dalam air panas, yang memungkinkan penggunaannya sebagai agen pengental atau pembentuk gel dengan sifat termoreversibel. Selain itu, metil selulosa bersifat non-toksik, non-ionik, dan biokompatibel, sehingga aman digunakan dalam berbagai bidang, termasuk industri pangan, farmasi, kosmetik, serta aplikasi teknis lainnya, tanpa menimbulkan efek samping berbahaya bagi manusia. Metil selulosa dibuat melalui beberapa tahapan. Pertama, selulosa yang berasal dari kayu atau kapas dipersiapkan dengan cara dibersihkan dari kotoran dan pengotor lainnya. Selanjutnya, selulosa tersebut mengalami proses alkalisasi menggunakan larutan natrium hidroksida untuk mengaktifkan gugus hidroksil sehingga lebih reaktif. Setelah itu dilakukan tahap metilasi, yaitu selulosa basah direaksikan dengan metil klorida sehingga sebagian gugus hidroksil tergantikan oleh gugus metil. Proses ini menghasilkan metil selulosa dengan derajat substitusi tertentu. Tahap berikutnya adalah pemurnian, di mana produk dicuci dan dinetralisasi untuk menghilangkan sisa-sisa reagen maupun produk samping. Terakhir, metil selulosa dikeringkan hingga diperoleh bentuk akhir berupa serbuk putih yang siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Metil selulosa dapat diproduksi menggunakan dua metode utama, yaitu heterogen dan homogen. Pada metode heterogen, selulosa tidak larut dalam medium reaksi, sehingga distribusi gugus metil sepanjang rantai polimer menjadi tidak merata dan kelarutan produk cenderung rendah. Sebaliknya, pada metode homogen, selulosa larut sepenuhnya dalam medium pelarut, menghasilkan distribusi gugus metil yang lebih seragam dan kelarutan metil selulosa yang lebih baik. Metil selulosa banyak dimanfaatkan dalam industri pangan karena sifatnya fungsional yang unik. Senyawa ini berperan sebagai pengental, stabil, pembentuk gel, serta pengikat air, sehingga dapat memperbaiki tekstur, kestabilan, dan daya simpan produk. Dalam produk es krim dan saus, metil selulosa membantu menjaga kekentalan serta mencegah pemisahan fase pada daging, olahan, dan produk bakery. Metil selulosa berfungsi sebagai pengikat dan pembentuk struktur yang lebih kompak. Selain itu, dalam produk bebas gluten, metil selulosa digunakan untuk menggantikan peran gluten dalam membentuk adonan
yang elastis sehingga menghasilkan tekstur yang lebih baik. Sementara itu, pada bidang non-pangan, metil selulosa juga memiliki peranan penting dalam industri farmasi. Senyawa ini digunakan sebagai bahan pengikat, tablet, pelapis atau coating, dan suspending agen pada sirup obat. Kalau pada kosmetik dan produk perawatan pribadi, metil selulosa berfungsi sebagai pengental dan penstabil dalam lotion, sampo, pasta gigi, maupun krim wajah. Di bidang industri, metil selulosa dimanfaatkan dalam tekstil dan kertas sebagai bahan pelapis dan pengikat, serat dalam konstruksi untuk campuran semen, mortar, serta cat sebagai pengentalnya, pengikat, dan untuk menjaga viskositas serta daya rekat produk. Metil selulosa memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Senyawa ini bersifat aman dan non-toksik sehingga dapat diaplikasikan dalam pangan, farmasi, hingga kosmetik. Metil selulosa mudah larut dalam air dingin dan mampu membentuk larutan kental dengan viskositas tinggi, sehingga berfungsi efektif sebagai pengental, penstabil, maupun pengikat air. Selain itu, metil selulosa memiliki kemampuan unik membentuk gel reversible, yaitu mengental ketika dipanaskan dan mencari kembali saat didinginkan, yang memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya. Keunggulan lainnya adalah sifatnya yang serbaguna, karena dapat diterapkan tidak hanya dalam industri pangan dan farmasi, tetapi juga dalam konstruksi, petrokimia, hingga aplikasi teknis lainnya. Meskipun memiliki banyak keunggulan, metil selulosa juga memiliki beberapa kekurangan. Senyawa ini hanya larut dalam air dingin dan tidak larut dalam air panas, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi suhu. Selain itu, sifat gel metil selulosa yang reversible, mengental saat dipanaskan dan mencair kembali saat didinginkan, dapat menjadi kendala dalam produk tertentu dan membutuhkan kestabilan tekstur. Dari sisi persepsi konsumen, metil selulosa sering dianggap sebagai bahan tambahan buatan karena merupakan turunan selulosa hasil modifikasi kimia, sehingga menimbulkan kesan kurang alami. Di samping itu, penggunaannya dalam pangan maupun farmasi harus dibatasi sesuai dosis yang dianjurkan, sebab konsumsi berlebihan dapat memengaruhi tekstur produk atau bahkan menimbulkan efek samping ringan seperti sifat laksatif. Baik, selanjutnya kesimpulan. Metil selulosa merupakan turunan selulosa yang diperoleh melalui substitusi gus hidroksil dengan gus metil. Senyawa ini memiliki sifat khas, yaitu larut dalam air dingin, mampu membentuk gel reversible, serta berfungsi sebagai pengental, penstabil, dan pengikat air. Proses pembuatannya dapat dilakukan dengan metode heterogen maupun homogen, yang memengaruhi sifat akhir produk. Karena keunikan sifatnya, metil selulosa banyak diaplikasikan baik di bidang pangan maupun non-pangan, meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti kelarutan terbatas pada suhu panas dan persepsi sebagai aditif buatan. Kelebihan metil selulosa yang aman, serbaguna, dan fungsional menjadikannya salah satu turunan selulosa yang paling penting dalam bidang industri.